Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sobat YouTube, buat semua sobat YouTuber, juga buat semua sobat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Jika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya besok ya, hari Rabu, sampai batas waktu hari Jumat ya, katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Inilah yang terjadi bahkan sudah dirasakan. Oke ya, seperti itu untuk masalah tema. Ya, bagaimanakah nantinya silakan ditonton, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next lanjut ya. Setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Dalam zodiaknya dulu. Di sini ada Cancer. Artinya Cancer akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Cancer memasuki minggu keempat. Cancer asmara, kartu utama muncul petunjuk The Emperor. Ada Raja Tua duduk sedang memegang tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer ya tentang asmara, dimana kelihatannya kok saya merasakan banyak dari kalian yang sedang berfokus, yang sedang berkonsentrasi. Rupanya banyak dari kalian yang ingin merubah rencana ataupun strategi ataupun taktik baru ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ataupun dengan harapan agar asmara kalian tuh berjalan sesuai ekspektasi kalian ya. Lebih stabil lagi, entah secara kebahagiaan, keharmonisan. Nah, itu yang sedang kalian inginkan ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ini sebetulnya bagus sobat ya. Katanya akan ada perubahan sih. Cuman lagi-lagi tergantung kalian gitu. Ketika kalian mengalami sebuah problem ataupun masalah sampai saat ini ya, terus kalian ingin merubah rencana, menemukan solusi, itu jalankan sobat. Tidak menutup kemungkinan akan ada keberhasilan gitu loh. Karena mumpung kalian sedang terbantukan semesta, itu loh maksud saya. Nah beda ketika kalian sudah ingin merubah rencana, terus menemukan solusi, tapi hanya sekedar wacana, tidak ada pergerakan, maka Ace of Pentacles di sini juga akan sulit. Itu loh. Perubahan yang baik ini akan sulit, selamanya kalian akan dihantam sebuah masalah. Meskipun di sini ada sinyal baik, cuman kan tetap kita sendiri yang harus ada sebuah pergerakan sobat.
Seperti itu ya. Nanti kita deteksikan. Lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir Cancer. Kata utama muncul petunjuk 9 tongkat. 8 tertancap ya, 1 tongkat masih dipegang seseorang. Oh, ini kenapa ya? Ini ada 5 tongkat ini saling menyerang ya, atau konflik. Ini kali saya rasakan energi dari sahabat Cancer ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya banyak masalah yang sedang kalian hadapi di sini. Bukan hanya pekerjaan saja ya, kalau saya rasakan banyak juga beberapa faktor yang mungkin menghambat ataupun yang menyebabkan ada sebuah problem. Cuman di sini kok saya merasakan banyak dari sahabat Cancer ini yang apa ya, yang terkesan cuman bertahan saja sobat, gitu loh. Ya kalau kalian bertahan saja ya kalian harus bersiap-siap gitu loh, mengalami kesedihan, kekecewaan, kegagalan. Karena kalian diam di sini. Ya saran saya sih kalau ada masalah apapun jangan hanya bertahan sobat gitu loh. Tapi harus cepat melangkah maju. Kalau kalian bertahan dan lama, ya, maka yang masalah itu malah makin membesar, memanas, dan kalian sendiri yang akan merasakan keterpurukan. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk 5 tongkat loh. Ini jelas bahwa di dalam faktor pekerjaan ataupun karir ini banyak dari sahabat Cancer yang sedang bermasalah di sini. Gitu loh. Nah, bermasalah itu kan banyak faktor gitu loh. Banyak alasan. Bisa saja susah bangkit lah, gitu loh. Susah berkembang lah. Ada konflik sama teman sepekerja ataupun relasi lah. Cuman ya itu tadi loh sobat, jangan diam saja. Malah nanti akan ada sebuah konflik yang lebih dalam lagi nanti. Segera diselesaikan. Nanti kita deteksi. Untuk keuangan ataupun rezeki Cancer, kartu utama muncul petunjuk Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, ada perputaran dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer tentang keuangan ataupun rezeki ya, dimana kelihatannya jelas ya, masih banyak kesulitan, masih banyak hambatan ketika kalian ingin ada kestabilan, kelancaran rezeki, kelancaran pemasukan, kalian ada kesulitan. Karena saya merasakan ya, di sini kelihatannya apa ya, kalian sering mungkin ada kegagalan, entah dijanjikan keuangan sering dibohongi lah, sering tercancel lah, sering tidak tepat waktu lah. Makanya di sini akhirnya apa? Akhirnya kalian ada kesedihan, kekecewaan, ya, amarah, luka batin, seperti itu. Cuman jangan terlalu apa ya, jangan terlalu cemas ya untuk sahabat Cancer ya. Kartu confirm kalian di sini bagus kok. Double of Fortune. Ada perputaran roda keberuntungan. Kelihatannya kan berpihak sama kalian. Ya lagi-lagi ini, ya Cancer harus apa ya? Harus ada pergerakan sobat. Kalau kalian ada masalah terus kurang ada pergerakan, terus mikir dan mikir ya, stuck, apalagi mundur, ya malah makin kacau. Mumpung kalian didukung sama Wheel of Fortune, harus ada langkah, harus ada solusi dan jalankan. Maka tidak menutup kemungkinan akan berbalik adanya sebuah kerezekian nanti. Ada kelancaran kembali. Kan seperti itu, ada pemasukan di minggu keempat ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu keempat di sini, inilah yang bakal terjadi, bisa saja sudah kalian rasakan. Untuk asmara, nah di sini kelihatannya untuk komunitas terbesar ini selamat ya, kelihatannya akan ada perubahan yang luar biasa di sini. Artinya yang berkonflik akan damai. Pokoknya akan selesai lah. Ini untuk komunitas terbesar loh ya. Tapi untuk komunitas terkecil katanya ya masih banyak hambatan, masih penuh rintangan, kesulitan. Nah gitu loh. Lanjut di faktor pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat di sini, inilah yang bakal terjadi, bisa saja sudah dirasakan. Ini kalau untuk pekerjaan ataupun karir sih apa ya, masih rumit ya ini Cancer ya. Kenapa itu? Seperti yang terjadi, yang kalian rasakan sulit ya.
susah bangkit lah, banyak problemnya. Ya karena jelas sobat, ini bukan alami ya yang membuat kesulitan itu loh, yang membuat keterpurukan ini loh, ini bukan alami. Tapi ada pihak ketiga yang iri sama kalian, toksik sama kalian, sehingga dia mengirimkan energi negatif, energi black magic, membuat kalian yaitu tadi merasa kesulitan di faktor pekerjaan, susah berkembang lah, susah meningkat lah, susah sesuai ekspektasi kalian lah. Selalu dihadapkan sebuah problem entah sama teman, relasi lah. Ya, memang kalian diganggu di sini. Nah, saran saya kalau bisa di netral sobat, biar tidak berkepanjangan di sini. Gitu. Kalau kalian biarkan seperti ini, ya ini akan berimbas ke faktor-faktor lain juga akan mengalami sebuah masalah. Nah gitu loh. Harus dibuka auranya ya, biar ketika satu ini diperbaiki ya, dibuka auranya, semuanya juga akan ikut stabil. Seperti itu. Lanjut kalau di keuangan ataupun rezeki di sini, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, memasuki minggu keempat di sini, ini hasilnya 50-50 ya Cancer ya. Jadi yang kalian rasakan ataupun bisa saja sudah kalian rasakan di sini 50-50. Bisa saja yang 50% kalian akan dihantam sebuah kerezekian, bisa saja yang 50% ini stuck ya, belum ada rezeki. Justru makin banyak hambatan, masih banyak penurunan, rintangan untuk kelancaran itu sendiri, masih ada rintangan. Ya, karena memang kena imbas sobat, terimbas dari faktor pekerjaan. Gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50 di sini. Nah, untuk yang akan mendapatkan rezeki di sini di minggu keempat ya bisa saja aura kalian mungkin sudah pernah dibuka auranya, masih stabil ya, sehingga tidak ada dinding penghalang, maka keberkahan ya juga jelas masuk, jelas ada keberuntungan terus. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ya, ketiga faktor yang sudah saya informasikan ya, ini bisa dikatakan bersifat general ya sobat ya. Karena apa? Energinya ini luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ngetarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat ya silakan konsul secara pribadi. Ya, seperti itu loh. Ya, lebih-lebih ketika nanti konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura, maka tugas saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Ketika dinding penghalang itu hancur, maka energi positif akan bisa kembali menarik keberkahan dari semesta. Entah yang berupa rezeki lah, kepositifan apapun itu, kebaikan apapun itu sering hadir dan penuh keberuntungan. Kalau aura kalian tertutup ya akan mental semua keberuntungan itu. Karena ada dinding penghalang sobat. Kalau kalian tidak percaya, kalian sendiri nanti yang merasakan. Memang ya seperti itu. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Tetap ada 3 poin ya. Kalau nasib kita ingin berubah, 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan, dari orang-orang di bidangnya sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah selesai, kalian jalankan semua, dan sudah dirasa cukup, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kita ingin jauh berubah lebih baik daripada yang sekarang. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya ya, berita ataupun informasi yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Cancer. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.